Hai guys, selamat datang di channel Kaca Dunia. Di sini saya akan memberikan konten video mengenai sejarah Perang Dunia Kedua, penyebab negara yang terlibat dan dampaknya bagi negara kita Indonesia. Sebelum itu jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya agar tidak ketinggalan notifikasi terbaru selanjutnya. Langsung saja kita bahas. Sejarah Perang Dunia Kedua. Sahabat Kaca Dunia sekalian pasti mengetahui tentang Perang Dunia Kedua. Perang tersebut menjadi konflik paling mematikan sepanjang sejarah umat manusia karena memakan korban 50-70 juta jiwa dari seluruh dunia. Perang Dunia Kedua terjadi pada kurun waktu 1939 sampai 1945. Penyebab dari perang ini secara umum dikarenakan adanya konflik ideologi di antara negara Eropa, Amerika, dan Asia. Peristiwa itu ditandai dengan berbagai aksi unjuk kekuatan maupun ekspansi militer terhadap wilayah-wilayah tertentu. Sebagian besar negara-negara yang turut terlibat dalam perang tersebut akhirnya terkena dampak di bidang militer, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan sebagainya. Berikut ulasannya mengenai penyebab negara-negara yang terlibat jalannya peperangan dan dampaknya bagi Indonesia. Penyebab Perang Dunia Kedua: Benito Mussolini sebelah kiri dan Adolf Hitler sebelah kanan. Salah satu faktor yang menyebabkan rangkaian peperangan tersebut adalah adanya pemikiran mengenai fasisme. Fasisme adalah sebuah paham politik kekuasaan absolut tanpa demokrasi, paham yang mengedepankan bangsa sendiri dan memandang rendah bangsa lain. Fasisme sering disebut sebagai sikap nasionalisme yang berlebihan atau tergolong gerakan radikal ideologi nasionalis yang menganut politik otoriter. Otoriter adalah tindakan yang berkuasa sendiri atau sewenang-wenang. Otoriter dikenal pula dengan otokratis, yang merupakan salah satu macam gaya kepemimpinan. Pemimpin otoriter adalah cenderung merasa dirinya paling pintar dan mengerti sendiri, tidak suka mendapat kritik dan masukan. Gaya kepemimpinan otoriter adalah memiliki kecenderungan memaksakan kepatuhan mutlak di Indonesia. Kepemimpinan otoriter adalah terjadi di masa rezim Soeharto, sementara kepemimpinan dunia yang terkenal bersikap otoriter adalah Benito Mussolini, Adolf Hitler, Kim Jong-un, dan Richard Nixon. Saat itu, tiga negara yang berideologi fasisme beraliansi dengan nama poros Roma, Berlin, Tokyo, dalam kurung Italia, Jerman, dan Jepang. Kendati memiliki perbedaan pedoman mengenai ideologi tersebut, tetapi semuanya mengarah kepada tindakan merendahkan bangsa lain. Hal inilah yang menyebabkan ketiganya berusaha untuk menduduki wilayah dari negara-negara lain. Faktor kedua yang menyebabkan meletusnya Perang Dunia Kedua adalah kebijakan appeasement dalam kurung politik asalkan kamu senang dari Imperium Britania dan Prancis. Kebijakan ini mengibaratkan mereka mengalah terhadap tindakan-tindakan Jerman. Namun upaya tersebut ternyata tidak cukup memberikan rasa puas kepada pihak Jerman. Perang Dunia Kedua dimulai ketika Jerman dengan prinsip fasisnya yang menginvasi Polandia tanggal 1 September 1939. Imperium Britania dan Prancis dengan terpaksa menyatakan perang dan menggagalkan prinsip mengalahnya tersebut. Sejak saat itu, negara-negara lain juga mulai terlibat dalam pertempuran skala besar karena Jerman semakin membabi buta ingin menguasai wilayah ini. Namun Jerman tidak hadir sendirian. Italia telah menjadi aliansinya sejak lahir 1936 hingga awal 1941 melalui serangkaian perjanjian, lalu diikuti dengan masuknya Jepang pada Desember 1941. Jepang bergabung dengan blok poros untuk menyerang Amerika Serikat dan teritori Eropa di Samudra Pasifik dan sebagian besar Pasifik Barat. Ketiga negara itu kemudian terlibat perang melawan blok sekutu yang berjumlah lebih banyak. Di antaranya adalah Imperium Britania, Prancis, Uni Soviet, Amerika Serikat, Pemerintahan Nasionalisme, Republik Tiongkok, Belanda, Polandia, dan beberapa negara lain yang memperoleh dampak dari bentuk blok poros. Secara terperinci, Perang Dunia Kedua disebabkan oleh adanya dua faktor, yaitu umum dan khusus. Faktor umum, negara maju saling berkompetensi satu sama lain untuk menguatkan pangkalan militer dan senjata. 2.
adanya politik aliansi yang menyebabkan lahirnya dua blok poros. 3. Kegagalan Liga Bangsa-Bangsa dalam kurung LBB dalam menciptakan perdamaian dunia. Faktor khusus 1. Pada 1 September 1939, Jerman melakukan penyerbuan di kota Danzig, Polandia. Polandia sendiri merupakan negara yang diawasi oleh LBB. Hitler di sisi lain menuntut penguasaan atas Danzig karena penduduknya merupakan bangsa Jerman, tetapi Polandia membantahnya. 2. Pada 3 September 1939, negara-negara pendukung LBB dalam kurung terutama Inggris dan Prancis mengumumkan perang kepada Jerman dan aliansi-aliansinya. 3. Pada 7 Desember 1941, Jepang menyerang pangkalan armada Angkatan Laut milik Amerika Serikat yang berada di Pearl Harbor, Hawaii. Negara yang terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Blok Sekutu 1. Uni Soviet, 2. Amerika Serikat, 3. Imperium Britania, 4. Pemerintahan Nasionalis Republik Tiongkok, 5. Prancis, 6. Polandia, 7. Kanada, 8. Australia, 9. Selandia Baru, 10. Uni Afrika Selatan, 11. Yugoslavia, 12. Kerajaan Yunani, 13. Norwegia, 14. Belanda, 15. Belgia, 16. Cekoslowakia, 17. Brasil. Negara klien dan boneka sekutu. 1. Filipina, 2. Mongolia. Negara boneka adalah negara yang secara resmi merdeka dan diakui kedaulatannya, tetapi secara de facto berada di bawah kontrol negara lain. Pemerintahan negara biasanya sangat bergantung kepada negara dalamnya, terutama dalam hal politik, ekonomi, militer, dan hubungan luar negeri. Negara boneka berbeda dengan sekutu karena negara boneka dipaksa untuk mendukung tindakan yang diambil oleh kekuatan asing, sedangkan sekutu memilih tindakan mereka sendiri atau sesuai perjanjian. Beberapa contoh negara boneka diantaranya negara boneka di Indonesia yang dibentuk oleh Belanda pada masa revolusi kemerdekaan. Contoh negara boneka di Indonesia adalah negara Pasundan, negara Indonesia Timur, negara Sumatera Timur, negara Sumatera Selatan, dan negara Jawa Timur. Negara boneka di Eropa Timur yang terbentuk pada masa Perang Dingin seperti Hongria, Polandia, Rumania, Cekoslowakia, dan Bulgaria. Mencukuh negara boneka yang dibentuk oleh Jepang pada tahun 1932 dari 3 provinsi bersejarah di Tiongkok Timur Laut. Blok poros 1. Jerman, 2. Jepang, 3. Italia, 4. Hongria, 5. Rumania, 6. Bulgaria. Pihak terlibat blok poros: Finlandia, Thailand, Irak, Spanyol. Negara klien dan boneka poros: mencukuh Republik Sosialistis Italia, 3. Kroasia, 4. Slovakia. Tokoh dan pemimpin blok sekutu: 1. Winston Churchill, Imperium Britania, 2. Franklin D. Roosevelt, Amerika Serikat, 3. Joseph Stalin, Uni Soviet, 4. Chiang Kai-shek, Pemerintahan Nasionalis Republik Tiongkok. Pemimpin blok poros: 1. Adolf Hitler, Jerman, 2. Hirohito, Jepang, 3. Benito Mussolini, Italia. Jalannya Perang Dunia Kedua Eropa. Tank 34 Soviet merupakan tank yang paling banyak diproduksi dalam Perang Dunia Kedua. Lebih dari 57.000 unit dibuat pada 1945. Adolf Hitler selaku pemimpin Jerman telah melancarkan penyerangan terhadap Polandia sejak jauh hari. Namun demikian, Polandia di sisi lain telah mendapat jaminan dari Imperium Britania dan Prancis yang akan membantunya jika diserang oleh Jerman. Sebelumnya, Jerman mengadakan pembicaraan rahasia dengan Uni Soviet di Moskow pada 23-24 Agustus 1939 yang dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian untuk tidak saling menyerang. Keduanya juga telah merencanakan untuk membagi Polandia menjadi 2 wilayah, yaitu seperti wilayah Polandia bagian barat menjadi milik Jerman, sedangkan sisanya yang lain di bagian timur menjadi milik Uni Soviet. Tanggal 1 September 1939 pukul 00.40, Hitler mengeluarkan perintah untuk memulai penyerangan terhadap Polandia yang kemudian dilancarkan tepat pukul 4,45. Imperium Britania lantas menyatakan perang terhadap Jerman pada 3 September 1939 pukul 11.00.
yang kemudian diikuti oleh Prancis pada pukul 17.00. Perang Dunia pun dimulai setelah menyerbu Norwegia dan Denmark. Perang Dunia Kedua pun dimulai setelah menyerbu Norwegia dan Denmark bagian utara. Jerman membuka pertempuran di Westfalen bagian barat dengan sasaran utamanya Prancis. Jerman memulai penyerbuan terhadap Belanda pada 10 Mei 1940 dengan mengerahkan pasukan terjun payung di Borchik, Dordrecht, dan Rotterdam serta mendaratkan tentaranya di sekitar Den Haag. Pada hari yang sama, tentara Jerman berhasil menembus Pilein di selatan Sungai Maas. Tanggal 11 Mei 1940, Belanda dipukul mundur ke bagian barat melalui Tilburg sampai Breda. Siang harinya, tanggal 12 Mei 1940, tank-tank milik Jerman muncul di batas kota Rotterdam. Hal inilah yang membuat Ratu Belanda Wilhelmina bersama pemerintahan melarikan diri ke Imperium Britania pada 13 Mei 1940. Selanjutnya, Panglima tertinggi tentara Belanda, Jenderal Henry Gerard, menyerah kepada Jerman pada 14 Mei 1940. Tentara Belanda dilindas oleh tentara Jerman hanya dalam tempo 3 hari saja. Jerman menamakan penyerbuan ini hanya dengan Spaziergang atau dalam kurung jalan santai, karena mereka menggilas Belanda secara sambil lalu dalam perjalanan menyerbu Prancis. Setelah menumpas perlawanan singkat tentara Belanda, tentara Jerman melanjutkan penyerangannya ke Belgia dan Prancis. Namun invasi tentara Jerman ke Belanda berbuntut panjang di Hindia Belanda. Hal ini dikarenakan pemerintah Hindia Belanda langsung menyatakan perang terhadap Jerman. Jatuhnya Belanda memunculkan keresahan di kalangan pejabat tinggi di Hindia Belanda karena satu tindakan pertama yang diambil oleh pemerintahan Hindia Belanda adalah melakukan tindakan balasan terhadap masyarakat Jerman yang tinggal di Hindia Belanda. Tentara Hindia Belanda juga langsung bergerak cepat menduduki kantor konsulat Jerman yang berada di Batavia, termasuk gedung perkantoran milik orang Jerman. Selain itu, mereka juga menyita kapal-kapal Jerman yang berlabuh di Sabang, Batavia, Makassar, dan beberapa pelabuhan lain. Tentara dan warga sipil berusaha menyelamatkan diri, tetapi tidak mudah bagi mereka untuk meloloskan diri di wilayah yang sepenuhnya telah dikuasai oleh militer Hindia Belanda. Aparat di seluruh wilayah Hindia Belanda menangkap dan menahan masyarakat Jerman dengan kata sandi, Berlin. Beberapa di antaranya memang merupakan pengikut Nazi, tetapi mayoritas hanyalah warga sipil yang tidak mengerti politik. Mereka menahan warga Jerman, baik laki-laki, perempuan, dan anak-anak yang berada di Hindia Belanda. Total jumlah mereka adalah 2.436 orang. Mereka adalah para pemilik perkebunan, insinyur, dokter, ilmuwan, diplomat, pedagang, pelaut, pendeta, dan seniman. Salah satu di antaranya adalah pelukis ternama Walter Speil yang tinggal di Bali. Mereka dibawa ke Sumatera dengan status interneran, laki-laki dipisahkan dari perempuan dan anak-anak. Ketika tentara Jepang mendarat di Kalimantan, mereka lantas dievakuasi ke India yang saat itu sedang berada di bawah penjajahan Imperium Britania. Pada 17 Januari 1942, dua kapal yang memuat interniran Jerman berangkat dari Sibolga. Selanjutnya disusul kapal uap Van Inhofe yang berbobot 3.000 ton milik KPM. Pada 19 Januari 1942 dengan 48 awak, kapal di bawah Kapten Bong Fanny dan membawa 477 warga Jerman di interniran. Mereka dikawal oleh 62 orang serdadu Belanda. Keesokan harinya, kapal tersebut diserang oleh satu pesawat pengintai Jepang milik Keigun di laut lepas yang melepaskan 3 buah bom. 2 bom pertama jatuh di laut, sedangkan bom ketiga jatuh tepat mengenai kapal. Perwira pertama mengatakan kepada para tahanan Jerman bahwa kapal tidak berada dalam bahaya. Namun orang-orang Jerman melihat bahwa awak kapal menurunkan 5 perahu penyelamat yang masing-masing berbobot 5 ton dan setiap perahu dapat mengangkut 80 orang. Selain itu masih ada beberapa perahu kecil yang dapat mengangkut 60 orang. Ketika melihat kapal mulai tenggelam, orang-orang Jerman membobol penjara di dalam kapal dan hanya tersisa 2 perahu. 1 perahu untuk 40 orang dan yang lainnya hanya 10 orang saja. Namun demikian,
awak kapal Belanda telah mematahkan dayung-dayung perahu penyelamat ke dalam air. 53 orang dapat naik ke perahu pertama dan 14 orang naik ke perahu kedua. Orang-orang yang masih terjebak di dalam kapal kemudian menceburkan diri ke laut, sedangkan beberapa orang lainnya memilih untuk bunuh diri. Beberapa orang yang berenang di laut itu menemukan papan-papan dan tali temali. Mereka kemudian mengikat papan-papan itu menjadi rakit, sedangkan yang tidak dapat masuk ke dalam perahu atau rakit akhirnya tenggelam atau dimakan hiu. Ada sekitar 200 orang yang masih terjebak dan turut tenggelam bersama kapal Van Eehoff itu, sedangkan orang Jerman yang tewas tenggelam atau dimakan ikan hiu sekitar 410 orang. Di antaranya adalah 20 misionaris Protestan, 18 misionaris Katolik, dan seorang pelukis ternama yaitu Walter Spey. Pada 20 Januari 1942 datanglah Boiloyen dalam kurung kapal motor Belanda, tetapi tidak memberikan pertolongan terhadap orang-orang Jerman. Tercatat hanya 67 orang saja yang selamat, dalam kurung 36 orang menurut versi Rosihan Anwar. Bahkan satu orang di antaranya memilih untuk bunuh diri, itu pun berkat kedatangan kapal penyelamat. Mereka akhirnya berhasil sampai ke Pulau Nias pada 23 Januari 1942 dalam kondisi kelelahan, kelaparan, dehidrasi, dan kulit terbakar matahari. Adapun Skoci pertama yang memuat 14 orang interniran dan belayar terlebih dahulu telah sampai di Nias sehari sebelumnya. Setelah mendapatkan perawatan, dua kelompok tersebut dipertemukan dan dibawa ke asisten residen Belanda, kontrolir, dan misionaris yang berada di Gunung Sipoli. Mereka di kemudian hari menuntut KPM untuk mengganti kerugian sebesar 4 juta gulden kepada keluarga korban yang tewas. Asia, sejak lahir 1930-an, Jepang dibuat tidak nyaman dengan kebijakan luar negeri Amerika Serikat dan Pasifik. Ketegangan di antara keduanya semakin memuncak ketika Amerika Serikat menghentikan perjanjian perdagangan dengan Jepang. Jepang yang telah menduduki Indochina saat itu juga telah beraliansi dengan blok poros dalam kurung Jerman dan Italia. Pada awal 1940, Angkatan Laut Amerika Serikat di pihak lain telah ditempatkan di Pearl Harbor yang terletak di Pulau Oahu, Hawaii. Amerika Serikat terus menambah ketersediaannya kapal di Pearl Harbor hingga menjadi pangkalan utamanya di Pasifik. Pada 7 Desember 1941, Angkatan Laut Jepang dikirim untuk melakukan serangan mendadak terhadap pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat yang berada di wilayah tersebut. Tujuan serangan ini adalah untuk melumpuhkan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pasifik, walaupun untuk sementara. Serangan pertama terhadap Pearl Harbor adalah pukul 07.53 tanggal 7 Desember 1941 waktu Hawaii atau pukul 03.23 tanggal 8 Desember 1941 waktu Jepang. Armada Jepang saat itu terdiri atas 6 kapal induk, 2 kapal tempur, 2 penjelajah berat, 1 penjelajah ringan, 9 perusak, dan 8 tanker bergerak. Armada yang dipimpin oleh Laksmana Madhya Juicy Nagumo tersebut berlayar menuju Pearl Harbor tanpa melakukan hubungan radio. Kapal induk Jepang yang terlibat dalam serangan tersebut adalah Akagi Ryukaga, Shokaku, Soryu Zuikaku. Semuanya memiliki sejumlah 441 kapal terbang, termasuk pesawat pemburu pengebom, torpedo, pengebom tukik, dan pemburu pengebom. Dari semuanya itu hanya 29 yang tertembak jatuh dalam pertempuran. Serangan mendadak yang dilakukan dalam waktu singkat itu menyebabkan 2.402 orang Amerika Serikat tewas dan 1.282 lainnya terluka. Bagi Jepang, serangan itu dimaksudkan agar pihaknya lebih mudah dalam menaklukkan sekutu yaitu Imperium Britania, Belanda, dan Prancis. Setelah peristiwa ini, Jepang baru menyatakan perang kepada Amerika Serikat dan memulai kampanye militernya di kawasan Asia Pasifik Raya. Serangan ini pula yang mengawali keterlibatan Amerika Serikat dalam Perang Pasifik. Pada 11 Maret 1941, giliran Jerman dan Italia yang mendeklarasikan perang kepada Amerika Serikat, yang dijawab dengan deklarasi serupa oleh pihak Amerika Serikat. Amerika Serikat pun resmi memasuki Perang Dunia I, bahu-membahu bersama negara sekutu lain baik di Pelagan Pasifik maupun Eropa.
Dampak Perang Dunia Kedua terhadap Indonesia. Dampak Perang Dunia Kedua juga dirasakan oleh pihak Indonesia. Hal ini diawali ketika Jepang memulai penjajahan di Indonesia sejak tanggal 8 Maret 1942. Masyarakat Indonesia dikerahkan untuk mendukung perang yang dilakukan oleh Jepang, yaitu Perang Asia Timur Raya. Beberapa bidang yang terdampak di Indonesia yaitu meliputi 1. Bidang sosial. Jepang melaksanakan Romusha dalam kurung kerja paksa kepada para pemuda di Indonesia serta menyuruh mereka untuk menjadi serdadu perang di Sinidan, Fujinkai, Keibo dan Heiho dan Peta. 2. Bidang politik. Jepang merangkul para tokoh agama dan politik agar mereka dapat menarik dukungan rakyat Indonesia mendukung perang. 3. Bidang ekonomi. Jepang mengambil alih semua kegiatan ekonomi di Indonesia untuk mendukung perang serta mewajibkan rakyat menyerahkan 30% hasil panennya. Oke guys, itulah penjelasan singkat mengenai sejarah perang kedua. Semoga kalian semua senang mempelajari sejarah dunia. Saya Hamid mengundurkan diri dan jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya dan terima kasih.